Terus waktu pas aku mau turun dari mobilnya dia narik jaket aku, langsung nonjok aku ke muka aku. Setelah nonjok, dia langsung nampar mataku. Ketika emosi lalu dia melakukan tindakan kekerasan fisik, lalu dia meminta maaf dengan alasan dia tadi emosi. Yang nggak bisa aku terima, kalau dia emang sayang kenapa dia harus nonjok aku gitu. Dan itu kita perlu langsung foto-foto kejadian yang pertamanya untuk melindungi diri kita. Berani untuk speak up. Hai Real Food Fam, selamat datang kembali di Realcast, obrolan inspiratif dari dan untuk Real Food Fam. And back with me your host, Dr. Tikasha. Dan seperti biasa, aku ingin doain dulu nih untuk para Real Food Fam dimanapun kalian berada. Semoga semuanya berada dalam keadaan sehat, dalam keadaan aman, bahagia, dan bisa berkumpul dengan orang-orang tersayang. Amin. Anyway, untuk episode Realcast kali ini kita punya satu topik yang seru banget. Karena mungkin ada Real Food Fam di sini yang pernah mengalaminya atau bahkan sedang mengalaminya, yaitu temanya adalah toxic relationship. Nah, that's why kita kedatangan dua orang narasumber. Yang pertama adalah seorang psikolog klinis dan yang kedua adalah seorang influencer yang pernah berada dalam keadaan toxic relationship. Jadi tanpa berlama-lama lagi, aku ingin panggil narasumber pertama kita yaitu psikolog klinis yaitu Mbak Samantha Elsenar. Tepuk tangannya. Halo Sam, apa kabar? Hai Dr. Tika. Akhirnya kita ketemu ya, bisa ngobrol-ngobrol Akhirnya, langsung. Aku tuh udah alhamdulillah. sering juga nih ngecek-ngecek TikToknya, Instagramnya, itu selalu edukatif dan inspiratif banget. Dan thank you banget sudah ngeluangin waktunya untuk kita ngobrol bareng di Realcast kali ini. Aku senang loh diundang ke Real Food Talk ini, seru banget ya. Kita ketemu juga Dr. senang banget, Tika. ya kan? Jawab, harus jawab ya. Oke, jadi saya mungkin sebelum kita memulai boleh sapa dulu Real Food Fam di rumah dan mungkin perkenalan singkat tentang Sam. Hai Real Food Fam semuanya, perkenalkan saya Samantha Elsenar, saya psikolog anak dan keluarga yang sering bekerja bersama anak, remaja, pasangan, keluarga, pasangan yang belum menikah ataupun pasangan yang sudah menikah yang sedang berkonflik ataupun yang kayaknya udah di ujung tanduk gitu ya, pengen pisah tapi akhirnya ada yang memutuskan nggak jadi pisah deh gitu. Toxic relationship-nya ternyata bisa dibenahi dan bisa diperbaiki akhirnya menjadi keluarga yang lebih harmonis lagi. Nah selain itu saya tuh juga suka memperhatikan apa sih pergerakan bintang-bintang di langit itu yang katanya lagi hits tuh tentang astrologi gitu kan. Tapi kita lebih mendalam mempelajari itu. Menarik Terus banget ada jurnalnya juga, ada penelitiannya. Kalau dari sisi astrologi dikombinasikan dengan alat tes psikologi, sebenarnya matching nggak sih? Ternyata Gitu. ada hubungannya juga ya. Seru banget nih, berarti nanti kita akan bahas lebih dalam lagi. Tapi sebelumnya karena kita ngobrolnya akan panjang, boleh nggak nih Samantha cobain dulu, kita punya 2 program. Ini bisa merupakan program baru sih sebenarnya dari Fit with Real Food, tapi sudah menjadi program andalan kita juga. Yang pertama yang warna kuning, ini ada namanya Bright Side. Oke. Dia bagus banget untuk memelihara kesehatan mata karena kandungannya ada tambahan kandungan vitamin A. Dan untuk yang satu lagi yang warna lilac itu namanya Hair Power, dia bagus banget untuk menjaga kesehatan rambut. Kayak Samantha nih kan, matanya berbinar, rambutnya indah, cocok banget nih dua-duanya. Hair Power ini juga ada isinya kolagen dan juga lidah buaya, jadi bagus banget. Boleh nggak mau coba yang mana? Mungkin yang lilac boleh untuk rambut? Oke, karena aku lagi suka warna ungu. Nah pas banget. Jadi aku cobain yang Hair Power. Boleh. Sebelumnya udah pernah belum cobain program-programnya Fit with Real Food? Aku itu tiap bulan pasti minum Real Food yang buat fit atau buat Yang warna biru? kolagen, yang biru atau yang pink. Oh oke, ya betul. Gitu. Itu juga Jadi- favorit aku karena rasanya enak banget. Anak aku juga suka banget yang Stay Fit biru dan aku biasa yang pink. Benar. Anakku juga minum itu yang kalau yang stay fit. Tapi kalau yang pink tuh kan aku aja tuh Iya, yang minum. betul. Buat Jadi ada suka ya? kolagen itu. Iya. Nah ini juga ada kolagen dan lidah buaya, boleh dicoba. Mungkin aku Oke. juga coba. Yuk, temenin aku dong. Oke, aku coba yang ini ya. Kita buka bareng. Tuh, ada bunyi Sip. popnya. Berarti sudah disegel dengan baik. Kita cheers dulu. Cheers. Cheers. Oke ya. Gimana? Enak ya? Enak ya? Emang sih, aku tuh selalu suka. Berasa banget lidah buayanya. Dan manisnya tuh selalu pas.
nggak kemanisan. Betul. Benar. Terus kadang kan ada yang terlalu kental atau apa, ini juga enak banget. Nah ini Benar. bagus kita minum selama 12 hari programnya saat perut masih kosong. Saat perut masih kosong. Yes, jadi bisa pada saat bangun pagi atau sebelum tidur. Benar, aku tuh kalau bangun pagi yang aku cari adalah kulkas duluan untuk ngambil ini. Emang karena langsung apa ya, langsung nge-charge kita juga ya rasanya. Oke. Sip. Oke ya, jadi bisa masuk ke daftar program favorit kita berikutnya nih untuk Hair Power dan juga Bright Side. Betul gak Siap. sih? Oke, untuk tim langsung dikirim untuk Samantha ya, sip. Oke, sebelumnya nih, sebelum kita membahas lebih dalam topik kita hari ini, aku pengen ngobrol dulu sama Sam. Tadi kan Sam bilang, Sam ini seorang psikolog klinis tapi juga mendalami bidang astrologi. Awalnya gimana sih bisa kenalan sama dua bidang ini? Apakah nggak sengaja di antara duanya ini? Apa memang Sam sengaja gitu loh untuk tahu, oh memang ternyata ada hubungan nih antara astrologi dan psikologi. Bagaimana? Oke, jadi aku cerita dulu ya. Waktu tahun 2007 itu di saat-saat kegalauan nih mau milih jurusan kuliah, pilih apa ya gitu. Walaupun dari sebelum-sebelumnya udah suka psikologi, dari kecil tuh udah suka psikologi. Tapi di SMP kayak keluar nih jalurnya pengen jadi pengacara. Terus SMA jadi pengacara apa jadi psikologi ya? Oke. Gitu. Aku pengen belajar, kayaknya hasrat belajarnya tuh tinggi. Gitu. Kalau bisa ambil 2 title langsung, kayaknya langsung kuliah hukum sama kuliah psikologi, tapi nggak bisa kan. Nah, terus waktu itu ada di salah satu stasiun TV astrologer nih gitu. Terus penasaran kan, cari info, konsultasi sama beliau, terus beliau yang ngarahin. Kamu nih cocok banget gitu jadi psikolog sama jadi astrologer juga. Cuman kan kalau di Indonesia astrologer tuh nggak ada wadah resminya untuk belajar. Jadilah aku tetap kuliahnya psikologi sampai lulus S2. Terus aku mulai ikut kursus-kursus atau workshop gitu untuk belajar tentang astrologi itu gimana sih pengaplikasiannya gitu. Jadi dari awal memang sudah tertarik keduanya sebenarnya, tapi untuk jenjang apa ya yang memang resminya memang di ke psikologi. Tapi memang habis itu ambil kursus-kursus atau pelatihan-pelatihan. Memang itu ada kursus resminya kah atau seperti apa belajar astrologi itu? Iya, jadi kalau di Eropa itu bukan cuman kursus resminya yang berupa workshop, tapi juga ada beberapa negara yang menyajikan fakultas resminya. Jadi dianggap sebagai pekerjaan yang resmi di beberapa negara itu. Contohnya kalau aku tuh suka ikut yang dari Inggris. Kenapa dari Inggris? Karena pendirinya tuh seorang psikiater juga. Jadi masih relate ya masih sama relate. Sam. Betul. Terus ada kombinasi beberapa jurnal internasional juga yang ngasih tahu nih loh, kalau kita bisa komparasi gitu dari alat tes psikologi sama dari orang yang percaya dengan astrologi. Sebetulnya tingkat keakuratannya tuh gimana sih? Ternyata dari hasil jurnal yang aku baca itu kita bisa memahami astrologi tuh nggak bisa kita jadikan patokan untuk mengukur kepribadian seseorang. Tapi bisa dijadikan untuk mengenali diri kita. Jadi sebagai alat untuk mengenali diri kita lebih baik dengan peletakan-peletakan planetnya di setiap rumah. Kan ada 12 rumah, terus ada planet-planetnya di rumah mana aja. Nah kalau psikologi ada dasar teorinya yang sudah diuji validasinya dan bisa dijadikan sebuah alat pengukuran secara psikometrik. Nah itu yang jadi hasilnya lebih valid nih. Makanya kenapa kok astrologi susah nih dibuktikan keabsahannya gitu kan, sehingga orang-orang psikologi masih menganggap astrologi tuh pseudoscience gak sih? Tapi ada juga beberapa tokoh di Indonesia, seorang psikolog juga yang lagi meneliti itu mendalam tentang energi, kerjasama sama orang-orang dari fisika. Kan biasa kalau energi itu kan bisa diukurnya dari gelombang fisikanya seperti apa gitu. Nah itu lagi dalam penelitian. Semoga aja kita semakin bisa mengembangkan ilmu pengetahuan, jadi semakin bisa mendapatkan hasil validitasnya. Menarik banget ya. Tapi kalau selama ini Sam menggabungkan dua ilmu itu nggak dalam melaksanakan prakteknya? Mungkin ketika ada pasien memang apakah dilihat juga nih dari segi astrologinya atau apa? Itu memang ada relasinya nggak sih secara kuat gitu? Kalau untuk praktek ya, aku masih berpegangan sama kode etiknya psikolog. Kode etiknya psikolog itu seperti apa sih gitu. Jadi menggunakan
apa yang diberikan. Jadi misalkan keluhannya tuh apa, kita identifikasi masalahnya gimana. Nah kalau ada beberapa orang yang tanya sama aku, terus mau ini nggak, bersedia bacain nggak? Nah aku berusaha membaca, tapi itu di luar dari praktik psikologinya, gitu. Jadi aku bedakan. Nah untuk itu aku lebih suka kita bikin kelas aja deh. Kalau kelas kan sifatnya belajar dan memberikan edukasi, gitu. Jadi supaya meluruskan nih, kamu kalau baca chart gini jangan mutlak ya, gitu. Karena ada potensi mindsetnya kita juga yang bikin kita jadi memilih gitu. Oh potensi saya kan ada highest manifestationnya, ada lowest manifestationnya, dan di psikologi juga kita mengenal yang namanya growth mindset. Jadi mengkombinasikan antar ilmu itu supaya kita lebih bijak menggunakan ilmunya. Jangan kita terima matang-matang misalnya kayak Gemini tuh playboy, tenang. Siapa di sini ya? Langsung kayak oke gue deh gitu. Belum tentu loh, ternyata yang nggak Gemini juga kalau ada yang toksik ya toksik aja gitu. Dan itu bisa karena latar belakang keluarganya, karena lingkungannya, ada banyak faktor lah, nanti kita ngobrol lagi. Oke. Sebenarnya menarik banget ya. Ini menurut aku kayak kalau buat aku sih suatu ilmu yang baru, tapi kalau kata Sam tadi sebenarnya kita juga nggak bisa nutup gitu aja semua ilmu. Justru semakin kita banyak belajar, semakin kita tahu banyak source ya, dan itu kita bisa pilih mana yang bisa kita apply untuk pasien-pasien kita gitu ya. Oke, nah sekarang kita mau langsung masuk nih ke main topiknya tadi tentang hubungan yang toxic. Nah sebenarnya kalau menurut Sam, pengertian dari toxic relationship sendiri itu apa sih? Oke, toxic relationship atau toxic relationship. Tut gitu ya, nanti kita sensor. Oke. Jadi gini, kalau kita bicara tentang toxic, kita nggak bisa mutlak tiba-tiba kita ngomongin toxic. Karena toxic itu dari tahun 2018 udah jadi the famous word loh. Kategori dari Oxford University ya. Karena yang paling banyak dicari di internet adalah kata toxic itu. Toxic family, toxic relationship gitu ya. Toxic couple, toxic apalah segala macam gitu. Di Indonesia sendiri kan ada lagunya. Madu dan racun itu, ingat nggak? Madu, kita emang generasinya sama sih, jadi gue tahu benar-benar. Terus? Nah karena itu kita jadi lebih mudah menyerap kata toxic. Tapi kalau kita pelajari lagi, apakah iya toxic itu cuma karena kita sering berantem? Atau sebenarnya ada terminologinya yang lebih tinggi lagi dari sekedar berantem, which is kita misalnya terkena abusive. Abusive-nya tipe yang kayak gimana? Yang paling minim banget, pasif agresif. Pasif agresif tuh kayak apa? Contoh nih ya, Dokter Tika nanya sama aku, Sam, kamu mau makan di mana nih? Kita habis dari sini kita mau jalan-jalan. Ini pilihannya nih ada A, B, C gitu ya. Terus aku bilang, udah deh terserah lo aja deh Dokter Tika, terserah mau ngajak mana gue ikut aja. Banyak pas sih yang kayak gitu ya. Pas udah sampai tempatnya, nggak seru nih di sini gitu. Malah nyalahin. Lu gimana sih nyari tempat yang nggak seru kayak gini gitu. Itu sudah bisa termasuk juga. Itu termasuk pasif agresif. Yang kadang kita nggak sadari, kecil-kecil kayak gitu kan. Tapi kita jadi kurang appreciate orang yang berinteraksi sama kita. Ya. Kemudian yang levelnya lebih tinggi lagi dari itu adalah verbal abuse. Ya, misalnya kayak udah mulai ngatain tuh yang kasar-kasar, kebun binatang keluar semua. Atau enggak ngatain diri kita tuh dikritisi terus sampai hancur lah hati kita gitu ya. Kok kayaknya pasangan gue nggak bisa respect ya, nggak bisa appreciate ya, malah sama orang lain kayaknya dia ketawa-tawa terus muji gitu ya. Apalagi kalau yang modelnya gini, ketemu di mall terus ngeliatin gitu pasangan lain, seksi banget nih, cantik banget nih, ganteng banget, gorok gitu terus. Tapi begitu kita di rumah, ngapain kamu seksi-seksi lah, gitu kan. Itu juga termasuk gitu, nggak sehat relasi. Yang lebih dalam lagi ada emotional abuse, ada juga yang sudah sampai physical abuse. Nah ini kan kadang nih ya, kita tuh kalau udah di level yang physical abuse, udah luka secara fisik, baru kita nangis-nangis. Aduh tersakiti nih apa segala macam. Tapi yang lebih toksik kalau menurutku, ini adalah ketika kita tidak menyadari kita ada di hubungan yang toksik. Betul.
Yes. Jadi kita saking familiar dengan hubungan yang seperti itu, dikondisikan dengan kondisi hubungan yang gak sehat, kita malah jadi nyaman dengan kondisi itu. Sebenarnya apa sih yang bisa menyebabkan toxic relationship itu? Kalau apa itu panjang banget. Oke. Jadi dinamikanya ketika kita melihat suatu kondisi yang toksik gini, kita mau tahu kan dinamika dari hubungan ini bisa sampai toksik tuh apa ya? Kita perlu tahu gini, latar belakang pengasuhannya gimana? Relasi individu yang jadi korban sama orang tuanya seperti apa? Individu yang jadi pelaku, relasinya sama orang tuanya seperti apa? Terus sama teman-temannya kayak gimana? Konsumsi film, hiburan yang dikonsumsi apa saja? Jangan-jangan nih terpengaruh sama pornografi atau kecanduan macam-macam. Ya, kecanduan tuh nggak harus pornografi, tapi bisa juga games. Itu berpengaruh juga ya? Kecanduan sosial media itu juga berpengaruh. Kita nggak tahu batasan kita tuh seberapa banyak sih harus mengkonsumsi itu. Akhirnya karena kita kecanduan dengan hal itu, kita punya keinginan untuk selalu memenuhi. Pengen nih ada rasa haus sama dopaminnya itu yang ada di level last. Jadi untuk adrenalin rushnya tuh gue pengen nih dapet excitementnya dari momen itu. Jadi bisa juga tanpa kita sadari kita loh yang menjerumuskan diri kita di dalam hubungan yang toksik. Jadi kita yang ibaratnya nagih terus, kita yang jadi kecanduan sendiri dengan rasa-rasa sakit itu atau apa itu juga bisa ya? Jadi kayaknya normal kok gitu, dia abis kerasin gue, mukulin gue, terus minta maaf mohon-mohon gitu. Itu kan kayak theatrical ya hubungannya. Kalau dilakukan di atas panggung, it's fun. Tapi kalau dilakukan di dunia nyata yang kita jalani setiap hari, it's not healthy loh. Gitu. Dan aku tadi tertarik banget sih, tadi Sam sempat bilang hubungan terhadap orang tuanya seperti apa. Karena kan aku juga punya anak nih, maksudnya ternyata itu suatu hal yang memang berpengaruh banget ya nanti ke depannya untuk tumbuh kembang anak kita, untuk menjadikan dia pribadi yang seperti apa. Boleh gak sih mungkin dikasih bocoran sedikit, memang hubungan seperti apa sih nih antara anak dan orang tua yang mungkin bisa mengarahkan nanti ke hubungan yang tidak sehat pada saat sudah besarnya gitu. Yang seperti apa sih contohnya mungkin? Seringnya nih ya, nggak selalu, tapi seringnya orang tua yang tanpa sadar nyubit anaknya. Kalau anaknya nggak rajin, dimarahin. Anaknya tidak menjalankan sesuatu yang diharapkan oleh orang tua, udah langsung diceramahin, digalakin, bahkan bisa aja dikurung. Kan masih banyak tuh cerita-cerita yang orang tuanya saking frustrasi nggak tahu harus gimana nih sama anaknya. Udah deh, anaknya nangis dikurung di dalam kamar mandi. Itu menjadikan ada namanya trauma bonding. Jadi hal itu menjadi hal yang familiar untuk anak. Di masa dewasa dia akan mencari pola relasi yang seperti itu. Mungkin yang dilakukan orang tua bisa aja cuman 1-2 kali loh, bukan setiap hari. Tapi kayaknya berkesan banget. Berbekas sekali ya. Jadi dia akan mencari perhatian yang seperti itu. Aku juga penasaran nih, ternyata toxic relationship itu bukan hanya bisa terjadi pada pasangan ya. Sebenarnya bisa gak sih terjadi juga di family, di keluarga kita ataupun sesama teman? Iya, nomor 1 pasti kejadiannya di keluarga dulu. Kalau keluarganya udah tidak sehat membangun relasi antar anggota keluarga, itu kan jadi cerminan anak. Ingat poin utamanya anak tuh belajar dari modeling kan. Nah dia akan mengaplikasikannya di lingkungan pertemanan dia, di lingkungan teman-teman mainnya, atau nanti pada saat dia dewasa dia ada kecenderungan menilai atau mencari pola relasi yang familiar dengan apa yang dia miliki di rumah. Tapi juga ada cerita juga ya, beberapa teman-teman gitu, keluarganya harmonis banget. Orang tuanya nggak pernah saling teriak, mukul apalagi gitu ya. Tapi anak ini begitu dia menikah, pasangannya melakukan kekerasan dalam rumah tangga. Jadi dia terkaget-kaget. Gue salah apa sih? Kayaknya orang tua gue udah ngajarin semua yang bagus. Gue pengen bisa punya kondisi yang ideal dalam pernikahan sama seperti orang tua. Tapi kok malah dapet pasangan yang memukul seperti ini. Gitu. Ini kita perlu lebih gali lagi dinamikanya nih seperti apa sih gitu. Jadi nggak selalu mutlak karena pengasuhan orang tua juga, karena ada kelompok-kelompok yang orang tuanya udah oke banget kok gitu. Nah ini yang kita masih
tiap orang pasti akan berbeda tuh, bisa nggak mengindikasikan gitu ya, ada sisi naifnya, terus atau pasangannya punya kecenderungan manipulasi yang tinggi sekali. Oh, seperti apa itu contohnya? Contohnya gaslighting tuh, gitu ya. Gaslighting tuh suka apa ya, meneror kita, mengkritisi kita, gitu ya. Sampai akhirnya kita jadi berubah pandangannya, ngikutin pasangan kita, gitu. Jadi nggak kenal nih jati diri kita lagi seperti apa. Nah, atau yang gerakin nih, kamu rumahnya di mana? Kuanterin deh, gitu. Jadi kayaknya baik banget, kayaknya lembut banget sebelum nikah. Jadi yakin kan, yakin mau nikah gitu sama dia. Rumahnya misalnya di Depok, gitu. Dianterin deh gitu ya. Si pasangannya rumahnya di Bandung. Tetap dianterin gitu ya. Tetap, ayo deh sama-sama Jawa Barat, tapi gitu kita anterin nih, oke. Ya gitu. Jadi dia ada rasa diperhatiin, sama kayak, oh ya orang tuaku tuh juga saling berkorban, orang tuaku juga saling perhatian, gitu ya, saling mengisi satu kekurangan satu sama lain. Tapi begitu nikah berubah total. Jadi shock ya, nggak sama sekali nggak terpikirkan gitu. Dan orang-orang yang seperti ini itu memang lihai sekali memanipulasi. Gitu. Ini yang kita baiknya sih sebelum menikah kita konsultasi. Karena kalau konsultasi pernikahan tuh pasti dicek kan Dokter Tika. Dicek apa aja sih indikatornya. Adalah alat tes dalam psikologi yang bisa mengetahui kayak karakter dan kepribadian cocok atau tidak gitu ya. Cocok atau enggak, terus kecenderungan dia manipulasinya sehat atau enggak. Kita tuh selalu punya ada kecenderungan manipulasi sebenarnya. Tapi manipulasinya positif atau negatif. Kalau positif kan jadi olahraga bareng, makan makanan yang sehat gitu kan. Tapi kalau yang negatif tadi arahnya jadi toxic relationship. Sam, ini juga ada, kita kedatangan narasumber lainnya. Dia merupakan seorang influencer dan juga pernah berada dalam satu kondisi toxic relationship. Dan waktu itu usianya masih terbilang muda. Jadi kita mau langsung panggil aja ngobrol bareng, yaitu Regi Nazlah atau kita biasa sapa dengan Egy. Tepuk tangan, halo. Silahkan duduk, bisa di-adjust mic-nya. Kalau agak dekat bisa didorong, yang enaknya gimana? Ya. Ada enak? Udah enak. Halo Egy, apa kabar? Baik. Ada sehat? Alhamdulillah sehat. Egy boleh nggak disapa dulu nih Real Food Fam di rumah? Mungkin di sini kameranya dan mungkin perkenalan singkat tentang Egy. Hai, nama aku Regi Nazlah. Sekarang aku umurnya 22 tahun. Waktu pas aku kena toxic itu umur 18 tahun kalau nggak salah. Berarti itu masih SMA? Iya, masih SMA. Masih SMA ya. Boleh nggak Regi nih diceritakan jika berkenan tentang pengalaman tersebut, apa sih yang terjadi pada saat itu? Nanti mungkin juga kita mau kasih lihat foto-fotonya ya kalau boleh. Jadi waktu itu aku masih SMA. Pacaran hampir 3 tahun. Kayak tahun pertama tuh kayak baik-baik aja gitu kan, masih harmonis-harmonisnya gitu kan. Tahun kedua masih bagus. Waktu pas menjelang mau tahun ketiga, kebetulan kita lagi enif di situ. Enifnya yang kayak bulan-bulanan gitu lah, anak SMA kan. Terus habis itu sahabatku datang dari Medan. Sahabatku datang dari Medan. Udah lama nggak ketemu, hampir 2 tahun. Terus sahabatku datang, begitu datang aku minta anterin sama dia untuk ketemu sama temenku ini. Dia setuju, dia oke. Terus habis itu mungkin dia nggak setuju sama tempat yang mau kita datengin. Karena itu kayak tempatnya dunia malam gitu. Aku bilang, nggak apa-apa, kita nggak usah lama-lama di situ. Setidaknya kita ngehargain dia karena dia udah datang ke Medan dan mau ketemu sama aku. Dia bilang nggak mau, dia bersikeras nggak mau kan. Kalau kamu mau kamu aja katanya gitu. Aku nggak mau, tapi aku anterin kamu. Terus aku bilang, kalau kamu nganterin aku terus kamu nggak ada, yang jagain aku siapa? Aku gituin kan. Terus dia bersikeras tetap nggak mau. Terus aku bilang, oh ya udah kalau gitu kita jalan-jalan aja. Dia udah bad mood duluan. Terus dia bilang, nggak, kita pulang. Dia anterin aku pulang. Di situ aku emosi kan, maksudnya kayak emosi kayak ngambek aja, nggak gimana-gimana. Terus waktu pas udah mau dekat rumah, aku cuma bilang, udah turunin aja di depan gang, aku bilang gitu. Terus dia bilang, dia nggak mau. Kenapa harus di depan gang? Emang kamu mau pergi lagi ya? Katanya gitu kan. Oh enggak, aku bilang gitu. Lagi nggak mau aja, aku bilang gitu. Posisi aku di situ lagi pakai jaket.
Terus waktu pas aku mau turun dari mobilnya dia narik jaket aku, langsung nonjok aku ke muka aku. Setelah nonjok, dia langsung nampar mataku. Aku nggak sadar karena di situ aku lagi emosi juga, jadi nggak kerasa sakitnya sama sekali, nggak kerasa. Begitu dia udah nonjok, ada yang nyucur, ternyata darah dari pelipis alis aku. Ternyata nyucur banyak banget, di mata aku juga ini pecah ya. Terus aku kaget kan di situ. Aku bingung waktu itu udah nyampe di rumah, udah dekat rumah. Aku bingungnya gini, karena ada mama kan di rumah, ada abang aku juga. Aku bingung mau ngomong apa, terus aku bilang, loh ini gimana? Aku bilang, yang ada nanti malah dilaporin kan ke polisi. Aku juga nggak mau karena posisi aku masih sayang di situ kan. Terus bilang, aku minta maaf, aku kilaf, bla 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 bla, katanya gitu kan. Yang nggak bisa aku terima, kalau dia emang sayang, kenapa dia harus nonjok aku gitu. Terus habis itu udah gitu, oke lah, selesai perdebatan pada hari itu. Aku turun dari mobil dia, aku naik ke rumahku. Posisi mamaku udah tidur, posisi itu jam 11 malam kalau nggak salah ya. Terus abang aku ada, dia langsung nanya kan. Aku kan orang Sumatera, jadi kalau dia nanya agak ngegas gitu kan. Kenapa? Kok berdarah-darah katanya gitu kan. Terus aku bilang, iya aku jatuh, karena persetujuan kita waktu pas ngobrol itu bilang aja jatuh gitu kan. Terus habis itu abang aku kan juga bukan orang bodoh ya, maksudnya itu kayak bekas lebam dan kayak emang ditonjok gitu loh. Terus dia bilang, enggak itu bukan jatuh kata gitu kan. Terus dia bangunin mamaku langsung marah-marah karena dia tahu aku baru pulang sama mantan pacarku itu. Dia langsung nelpon. Dan disayangkannya kenapa dia nggak ngangkat gitu loh, nggak angkat teleponnya mamaku gitu kan. Dia nggak mau ngadepin itu, malah ngilang. Besoknya dia baru ngabarin gitu. Itu pasti sebelumnya terima kasih banget Egy udah mau cerita, itu pasti berat banget. Aduh berat banget. Iya pasti itu menimbulkan trauma banget. Pasti. Dan keberanian Egy untuk share di sini kita appreciate banget ya Sam ya, thank you banget. Nah tapi aku pengen tanya juga dong, waktu itu apakah memang dari sebelum kejadian tersebut pernah nggak sih terjadi memang mungkin kecil-kecil abusive atau tindakan yang memang menyakiti Egy, mungkin dari fisik atau mungkin pernah ada verbal abuse-nya juga atau bagaimana? Oh nggak ada sih. Benar-benar satu kali itu ya. Nah setelah itu sudah selesai berhubungan? Enggak, masih aku lanjutin. Tapi tidak pernah ada lagi abusive atau apa? Tidak pernah ada lagi atau bagaimana? Waktu setelah kejadian itu mama aku hilang respect kan sama si mantan pacarku ini. Kayak begitu dia selalu datang, mamaku nggak pernah yang namanya mau ngobrol sama dia, nggak pernah lagi. Tapi masih aku jalanin hubungan sama dia masih. Karena aku ngerasa kayak aku masih sayang nih gitu kan. Kayak terus habis itu setelah beberapa bulan kita jalanin, aku main ke rumah temenku, ada dia juga di situ. Kita berantem lagi, berantem. Terus dia malah nonjok aku lagi, nampar aku lagi, dan parahnya ada nyekek aku lagi. Terus aduh, kok jadi gini ya? Kok jadi kayak orang bodoh gitu kan? Karena waktu pas kejadian yang pertama dia mukul aku, itu teman-teman aku udah bilang, udahlah putusin. Tapi karena aku ngerasa aku masih sayang dan katanya nggak akan sadar kalau nggak tertampar sama diri sendiri. Itu benar banget. Dan aku waktu pas kedua itu aku baru sadar, aku pulang ke rumahku dari temanku itu. Terus aku ngerasa oh yaudah ini nggak benar. Aku pulang ke Medan, akhirnya 2 bulan aku di Medan untuk healing kan. Begitu 2 bulan di Medan, aku balik lagi ke Jakarta, alhamdulillah healing. Tapi dia masih ngejar-ngejar aku pada saat itu. Tapi minta maaf. Sudah stop, sudah bertekad untuk tidak balik lagi ke hubungan seperti itu ya. Nah, saya boleh kasih aku tanya nih, kalau tadi dari cerita Egy ya. Pertama, apakah memang di awal itu kan terjadi karena emosi? Ketika emosi lalu dia melakukan tindakan kekerasan fisik, lalu dia meminta maaf dengan alasan dia tadi emosi. Sebenarnya apakah tetap bisa ibaratnya diperbolehkan dengan kata emosi, atau memang itu sudah pasti kalau misalnya dengan alasan apapun ketika kita melakukan kekerasan fisik itu sudah pasti masuknya ke toxic relationship? Dan yang kedua, apakah memang pasti akan berulang terus
Seperti tadi kan sebelumnya tidak pernah nih, tapi ketika satu kali pernah kejadian, lalu Egy juga memaafkan, tapi ternyata ada kejadian lagi. Apakah itu akan selalu berulang polanya atau bagaimana? Oke, aku hold dulu pertanyaannya, aku ke Egy dulu. Yes. Egy, thank you banget ya udah berani untuk cerita tentang Iya, Kak. Ini bisa jadi pembelajaran buat siapapun yang menonton ini. Iya, Karena benar banget. kita belajar kan gak harus dari kita yang ngalamin. Betul. Ya. Gitu. Kalau bisa sebelum kita ngalamin kita udah punya antisipasinya dulu. Benar. Supaya kita bisa lebih melindungi diri kita. Nah, ini menarik ya. Yang Egy lakukan adalah 2 kali langsung tersadarkan. Enggak, enough is enough. Yes. Gue gak mau terjebak dalam toksik yang lebih toksik lagi. Iya. Gitu ya, akhirnya maju nih. Nah, menanggapi yang pertanyaan dari Dokter Tika, satu, apakah kategori kalau udah melakukan kekerasan tuh udah pasti toksik? Iya. Apapun alasannya. Apapun alasannya, kalau yang namanya sudah kekerasan fisik dalam hubungan, itu adalah hubungan yang toksik. Yes. Gitu. Gak boleh. Betul. Kan rasanya kita dipukul gimana sih? Betul. Sakit banget. Iya, sampai berdarah. Iya benar. Itu kalau anak aku tidak akan aku biarkan. Maaf ya emosi. Oke, silakan. Itu kan perilaku yang merugikan orang lain. Betul. Gitu, dan itu tidak dibenarkan. Kedua, tadi apa? Yang kedua, apakah akan terus berulang polanya? Berulang polanya. Berkaitan dengan pengolahan pola, kita lihat di perilaku pertama kali kejadian ini terjadi. Yes. Apa yang dilakukan oleh korban? Ya, kalau yang korban lakukan adalah keras dalam arti kata, lo ngelakuin ini sekali lagi, gue akan laporin lo ke polisi. Ya, bisa jadi itu menjadi pembatas healthy boundariesnya dia untuk tidak melakukan lagi. Yang kali ini gue akan tetap bilang sama orang tua gue, sama keluarga gue, untuk mereka backup gue. Yes. Kalau kejadian 2 kali lagi, gue gak akan ampuni lo, gue akan lapor ke polisi. Dan itu kita perlu langsung foto-foto kejadian yang pertamanya untuk melindungi diri kita. Berani untuk speak up. Nah, kita tuh seringkali ngerasa gini, sisi lembutnya perempuan nih ya, emosinya, aduh kasihan tapi dia kalau gue tinggalin, ada yang ngerawat dia enggak? Ada yang sayang dia tulus kayak gue enggak sayang sama dia? Akhirnya kita terjebak terus-menerus, kita nggak bisa keluar dari toxic relationship. Justru perilakunya yang melakukan berulang lagi, dan semakin lama bisa saja semakin Parah lebih. Gitu, semakin berbahaya untuk diri kita. Jadi rasa kepuasannya apa ya, kurang nih. Kalau kemarin gue udah bisa mukul mukanya, kali ini gue cekek gitu. Terus nanti acting kan, aduh Minta maaf Benar-benar. gitu. Ini di luar dari kontrol aku, ini nggak bisa gitu. Aku pasti kesetanan gitu. Kesetanan dari mana gitu kan. Betul. Nah, kalau tadi kan Egy juga bilang aku tuh masih sayang gitu. Tapi mungkin tadi Sam juga bilang Egy ini masih beruntung karena 2 kali sudah langsung tersadarkan. Karena banyak sekali yang sampai bertahun-tahun terjebak dalam kondisi ini sampai, tapi dia menutupi gitu. Karena mungkin dia mikir, aduh gue takut nggak ada lagi yang sayang sama gue seperti dia. Mungkin kebalikannya, ada yang dia merasa aku tuh bergantung banget sama dia gitu. Itu berhubungan juga gak sih dengan self love gitu, dengan cara dia melihat dan mencintai dirinya sendiri gitu, sampai dia mungkin kira gak apa-apa deh gue diginiin, yang penting ada orang yang sayang sama gue gitu, atau gimana? Tunggu, sayang sama gue definisi atau dia mencukupi kebutuhan gue? Oke, beda ini ya? beda nih. Kalau Karena mencukupi kebutuhan, misalnya ada kebutuhan finansial, ya benar. dibiayain, dibeliin ini itu, ada semua sejumlah fasilitas. Kompensasi kan jadinya, dia ngasih fasilitas ke gue, nggak apa-apa deh kalau bentuk sayangnya dia adalah dengan memukul gue. Tapi apapun bentuk pemukulan itu tidak dibenarkan. Kemudian kalau misalnya gini, sesekali deh gitu, ya aku tuh bahkan ada beberapa cerita ya, yang perempuan dipukuli oleh suaminya, dan ada ibu dari perempuan ini dan suaminya berani melakukan kekerasan itu di depan mertuanya. Dan mertuanya diam aja. Bahkan mertuanya justru mengajarkan anaknya, yang perempuan ini istrinya, sabar ya Ndo, sabar ya nak. Gitu. Kalau kamu sabar, pasti kamu dapet surganya Allah. Gitu. Apakah iya hanya dengan sabar kita harus hancur babak belur? Betul.
gitu. Jadi akhirnya laki-laki ini egonya akan semakin tinggi. Dan merasa perilakunya dibenarkan juga kok. Gitu. Jadi kita perlu tahu juga kalau keluarga kita tipe yang kayak gitu, itu akan semakin sulit untuk keluar dari situasi toksik. Nah kalau Egy waktu ketika mengalami hal itu, sebenarnya apa saja yang dirasakan selama beberapa bulan setelahnya ya, yang efek langsung Egy rasakan? Apakah memang jadi insecure atau jadi misalnya mengurung diri atau bagaimana? Kalau untuk insecure atau mengurung diri itu aku enggak ya, tapi lebih ke kenapa sih, apa aku ada salah, apa aku pernah ngelakuin kesalahan sebelumnya sampai aku diginiin sama orang lain gitu kan. Jadi ada kayak kesan menyalahkan diri juga iya, malah ya. Kayak lebih ke menyalahkan diri aja, nggak nyalahin dia. Ya. Kalau dari Sam nih, beberapa mungkin pernah juga mendapatkan kasus-kasus serupa. Biasanya tuh efek negatif ke korbannya apa aja sih biasanya yang dirasakan ketika dia sudah mengalami suatu toxic relationship? Pastinya efek jangka panjangnya self esteemnya jadi turun. Jadi tidak bisa mengenali jati diri dan tidak bisa mengukur keberhargaan diri saya itu sebesar apa sih. Akhirnya berdampak pada dia tidak lagi melakukan hal baik untuk dirinya. Jadi tidak merawat diri. Ya udahlah, ngapain gue ngerawat diri. Ujung-ujungnya gue juga dipukulin kok. Ujung-ujungnya muka gue juga babak belur kok. Atau jadi merawat diri itu untuk kamuflase aja, menutupi gitu kan. Make upnya kayaknya kenceng banget, nih cantik banget, cetar gitu ya. Di balik make up lebam gitu ternyata kan. ada banyak lebam. Betul. Dan self love itu adalah solusi terbaik dari toxic relationship. Coba kita kembali ke dalam diri kita kembali untuk bisa mencintai diri kita seutuhnya. Apa sih luka-luka kita gitu ya? Apa sih yang perlu kita perbaiki? Inner worknya seperti apa? Mau dikata kita inner childnya ada, mau dikata nggak tahu nih, benar-benar terjebak aja gitu. Soalnya dia manipulatif banget gitu kan. Tapi paling nggak, oke, kita udah tahu, kita udah dapat wawasannya. Ini toksik, ini nggak baik, relasinya nggak sehat. Gimana cara gue untuk moving forward dari hubungan ini dengan self love. Oke, ini sebenarnya semakin seru banget obrolannya dan banyak banget ilmu yang bisa kita ambil. Tapi sebelum kita lanjut, boleh nih Egy diminum dulu. Aku belum suguhin. Ini program-programnya Fit Real Food. Udah pernah coba belum? Udah. Oke, sudah pernah coba yang warna apa? Kemarin aku coba yang warna hijau yang Everglow. Oke, suka kan pastinya itu suka salah satu dong, favorite aku enak juga. banget sih. Nah, tapi Egy bisa coba ini program barunya juga, ada Hair Power dan juga ada Bright Side. Mungkin bisa cobain dari yang dekat, ada Hair Power. Deket aja ya. Boleh. Ini juga udah jadi favoritnya deh Real Food Fam di rumah karena dia bagus banget untuk bisa menjaga kesehatan rambut karena ada lidah buayanya juga dan juga ada kolagennya. Jadi double, bisa untuk kulit, bisa untuk rambut. Kita coba silakan. Nanti saya bawa pulang boleh. Satu box ya, tolong siapin. Enak banget sih. Enak ya. Nah, rasa ini lidah buayanya. Betul, lidah buaya kerasa, terus juga birdnest concentrate-nya juga enak banget kerasa di situ. Jadi kalau dipakai rutin insya Allah bisa bermanfaat untuk kesehatan kulit dan rambut kita. Oh, ini yang untuk rambut ya? Iya betul, ini Hair Power namanya. Nanti dicoba ya. Oke, sekarang kita mau lanjut. Sudah ada beberapa pertanyaan di sosial media kita. Kemarin kita buka question box di Instagram dan banyak juga nih yang tanya-tanya. Boleh langsung aku bacain aja ya. Dari Ruth Laura, Kak, tetap ya jodoh lagi. Kalau Aquarius sama Gemini itu cocok gak sih? Itu harus dibahas kayak tadi juga atau gimana? Kalau Aquarius dan Gemini aku jelasin gini, dari sun sign-nya aja itu ada kecocokan. Kenapa? Karena sama-sama air sign atau elemennya adalah angin. Nah kalau elemennya sama, paling nggak kan karakteristiknya mirip-mirip tuh. Kurang yang lebih mirip, easy going, susah ditebak gitu kan. Yang pokoknya let it flow aja deh gitu, sesuai hari ini gimana angin membawaku. Gitu. Jadi kayak Elon Musk tuh dia salah satu orang yang Aquariusnya tuh tinggi aspeknya di dalam chartnya dia. Jadi kan kita nggak bisa nebak Elon Musk abis ini bakalan ngapain ya. Tiba-tiba bam gitu ya, bikin mau apa. Orang prediksi dia bakalan gini, bakalan gitu. He survive gitu sampai sekarang dengan project Mars-nya dan lain sebagainya gitu. Jadi Gemini juga sama, mirip-mirip. Tapi bedanya nih, kalau Aquarius lebih memposisikan pertemanan. Pertemanan tuh penting
penting banget. Tapi kalau Gemini itu lebih memfokuskan sama pengetahuan, wawasan. Meskipun dua-duanya air sign, dua-duanya punya kesamaan yang interaksi sosial tuh penting buat kehidupan mereka. Jadi mereka suka tuh terlibat dalam aktivitas sosialisasi gitu kan. Ada di party, ngumpul, nongkrong gitu. Nah cuman kalau Gemini mereka tuh wawasannya berkali-kali lipat dibandingkan Aquarius. Kalau Aquarius nongkrong dulu baru dapat nih ide-ide gitu. Kalau Gemini bisa aja emang bawaannya udah suka belajar. Jadi kalau Aquarius dan Gemini disatuin, bisa dong yang satu punya otaknya dengan wawasan-wawasan dari buku-buku, yang satu dari pertemanan. Oke. Jadi sebenarnya mungkin ada kecocokan, bisa ada ya tadi ya. Kecocokan, apalagi kalau dari pertemanan ya, karena ya sama-sama air sign. Jadi dinamis hubungannya. Request ternyata langsung ya. Curhat Dok, biasa. Gimana? Pisces sama apa aja? Sama Leo. Agak berat ya. Gimana Pisces sama Leo? Jangan-jangan jadi toxic lagi ya. Semoga tidak. Kalau Pisces itu kita kan tahu Pisces itu water sign. Kalau Leo elemennya api, fire sign. Jadi sama enggak dari elemennya? Elemennya beda. Tapi sama-sama punya kekuatan kreativitas. Orang-orang Pisces dan orang-orang Leo tuh sama-sama kreatif loh. Gitu. Cuman kreatifnya tuh bisa termnya berbeda ya. Bisa yang satu kreatifnya lebih ke gambar, yang satu kreatifnya lebih ke video gitu, ngedit video. Emang request dari videografer kita. Terus? Nah, kalau jalanin relationship, ini si Leonya bisa mengaktifkan sisi semangatnya Pisces. Pisces tuh kan karakternya harus di starter dulu. Kalau belum di starter berat tuh gitu. Jadi hobinya gini, si Leo bangunin Pisces. Karena Leo energinya besar gitu, dan Leo juga rasi bintang yang punya banyak pertemanan juga. Tapi kecenderungannya adalah Leo mau dominan. Pisces perlu diarahkan. Cocok jadi dong itu. Cocok enggak? Ya cocok sih gitu. Dari sisi itunya cocok. Awas ya tahun depan belum kawin. Jangan lupa diundang. Next dari Vergi Mage. Dia lagi ternyata requestnya. Dok, perbedaan bucin dan cinta buta apa ya? Dan kira-kira normal gak sih bucin dan cinta buta itu sama atau gimana? Cinta buta dan bucin tuh budak cinta kan ya? Aku term anak muda sekarang, gue kira buta cinta, ternyata budak cinta ya? Itu budak cinta dan cinta buta, Kayaknya gini, kalau cinta buta tuh sama sekali gak logis. Ya kan? Blindly love gitu, bener-bener dia mau sejelek apapun, red flagsnya itu banyak banget, gak apa-apa deh gitu. Gue jalanin aja gitu. Tapi kalau bucin tuh lebih kayak dia terhanyut dalam suasana romantisme hubungan, atau hubungannya lagi berkonflik jadi nggak bisa mikirin yang lain. Aduh, gue lagi bucin banget nih gitu. Lagi nggak bisa konsentrasi dengan hal yang lain karena ada isu-isu romantisme yang mengganggu. Gitu. Jadi bisa nggak bucin jadi buta cinta? Bisa banget ya. Karena gelora asmaranya lagi tinggi banget. Gue lagi naksir banget nih sama orang ini secara fisik. Dia ganteng, dia keren, mobilnya inilah apa gitu ya, pekerjaannya kayaknya metropolitan man banget nih gitu. Terus dia jadi terobsesi. Nah, karena terobsesi jadi dia tidak melihat red flags, green flagsnya tuh apa aja dalam orang ini. Jadi kalau kita kan menilai orang, kita harus tahu ya karakter positifnya apa, negatifnya apa. Kita bisa toleransi nggak karakter negatifnya ini. Nah kalau kita udah sampai di tahapan yang buta cinta, kita mentoleransi semuanya. Sampai kita tersadarkan, ternyata selama ini ya juga ya hubungan gue gitu. Buta gue gitu ya. Sekarang lanjut lagi ya, mungkin balik lagi ke topik kita, hubungan yang toksik. Sebenarnya kalau banyak nih mungkin pasangan-pasangan pacaran ataupun sudah menikah, nanti dia yang dilarang untuk bermain bersama teman-temannya yang lain gitu ya. Mungkin ada yang alasannya misalnya, teman kamu tuh kayak
ngasih pengaruh yang buruk, atau misalnya ya udah aku pengennya sama kamu, aku kangen terus sama kamu. Supaya itu udah bisa jadi ciri-ciri nggak sih mengarah ke hubungan yang toksik? Posesif ya. Yes. Jadi itu juga ciri-ciri lain posesif, tapi ada juga loh yang merasa bahwa yang hubungan seperti itu adalah hubungan yang secure. Oke. Jadi kalau kita melihat dari teori attachment, hubungan yang secure itu ya emang pasangan tuh kemana-mana maunya bareng. Oke. Susah dilepas. Kalau dilepas tuh rasanya gimana gitu. Sebelum aku dipukul kemarin, sebelum kejadian memukul-pukul gitu kan, dia emang larang-larang aku dulu tuh, kayak dilarang kayak sama teman-teman. Mulai posesif. Padahal juga itu salah satu saudara aku, tapi sepupu jauh gitu ya, cowok. Dia nggak bolehin sampai dia unfollow dari Instagram, semuanya emang dia langsung kayak nge-cut semua orang untuk berteman sama aku. Nah kalau ini kan menarik ya, jadi tingkat posesivitasnya tuh juga udah di luar dari batasan normal. Kalau batasan normalnya pengen selalu bareng, Bener. tapi ada rasa percayanya. Misalnya nggak usah cek-cek handphone deh, gitu. Tapi sesekali perlu nggak? Perlu dong, untuk merasa diri kita aman lagi, secure lagi. Nah kalau posesifnya udah yang modelnya clingy gitu, nggak dikasih kabar marah, kamu ngapain sih berteman sama ini, kamu ngapain sih kerja di tempat itu. Nah mulai mensabotase diri kita, kehidupan kita di luar dari hubungan ini. Disitulah tingkat posesif yang sudah tidak sehat. Nah itu bisa kita lihat juga, pelajari dari relasi attachmentnya waktu kecil tuh gimana. Bisa juga ada hubungannya ya. Bisa juga. Biasanya itu berarti apa, yang selalu dikekangkah oleh orang tuanya, atau misalnya selalu kemana-mana harus diproteksi banget, atau seperti apa? Jadi ada 4 tipe attachment nih Dokter Tika. Oke. Satu yang memang tipenya secure, satu yang tipenya anxiety, satu avoiding, satu unorganized. Jadi satu secure, 3 insecure, tapi 3 insecure ini dibagi lagi, dibedain. Nah anxiety itu yang memang hubungan sama orang tuanya itu bikin cemas. Kalau yang avoiding, selalu orang tuanya menghindari gitu. Jadi dia juga sama orang lain kayak udah deh gitu. Itu yang kadang-kadang nih lagi di PDKT kok susah banget sih gitu. Hari ini kita kirim pesan, besok mungkin baru dibales. Menghindar terus gitu. Atau yang kayaknya di awal menggebu-gebu, tapi udah dapet nih, dia udah bye. Gitu. Yang paling susah adalah yang unorganized, karena susah dideteksi. Semuanya ada. Ada kalanya dia ngerasa aman, ada yang ngerasa anxiety, ada kalanya dia avoid ya. Ya. Jadi ini penting banget juga sih untuk kita tahu ya, biar tahu nanti gue ini berada dalam hubungan yang sehat atau tidak, apakah aku harus melanjutkan hubungan ini atau tidak gitu. Itu penting banget untuk kita tahu. Thank you untuk Sam. Nah mungkin perlu juga nih ketika kita sudah berada dalam suatu hubungan yang kita rasa kok kayaknya kurang sehat, atau ngerasa aduh kok nggak enak ya aku ada dalam hubungan ini, gimana sih cara kita ngomongin ke pasangan? Apakah memang kita sudah oke gue harus walk out dari sini, atau kita omongin dulu baik-baik? Kadang susah juga nih cara ngomong yang enak ke pasangan tuh sebenarnya seperti apa sih? Mungkin dari Egy dulu kali ya. Kalau dulu tuh ngomonginnya seperti apa nih ketika sudah berada dalam kondisi yang nggak enak? Memang langsung diomongin atau dipendam sendiri atau gimana kalau dulu Egy? Kalau untuk aku sendiri, kalau tipe yang kayak aku tuh lebih suka ngomong. Kalau nggak ngomong aku nggak ngerti dia maunya apa gitu kan. Jadi kalau aku sih lebih suka dia tuh ngomong maunya apa, jadi aku ngerti. Karena aku nggak bisa nebak isi kepalanya dia kan. Jadi kalau misalnya emang dia pergi diem, aku tuh tipe orang yang nggak bisa didiemin. Jadi kalau emang ada masalah ngomong. Kalau nggak ada masalah ya udah, jangan ngambek gitu. Kalau aku sih. Berarti mungkin sekarang pertanyaan lanjutnya adalah bagaimana cara komunikasi yang efektif kali ya untuk bisa sampai dan diterima oleh pasangan kita. Ada 2 teknik komunikasi yang bisa dipraktekkan dan sangat sederhana. Nah, pertama itu kita bisa pakai yang namanya iMessage. iMessage tuh kita mengungkapkan dulu dari sisi perspektif kita. Aku merasa lagi nggak nyaman nih kondisiku karena bla 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 bla. Ya, aku mau kita bisa punya momen berdua, kebutuhannya kita apa disampaikan. Gitu. Aku pikir ada baiknya kita gini. Jadi itu adalah teknik komunikasi yang tidak pointing, tapi mengaspirasikan kebutuhan atau perasaan kita, pikiran kita. Harapannya adalah
pasangan memahami kan dari perspektif kita. Nanti pas kita udah komunikasi, udah masuk ke sesi diskusi, kita pakai teknik yang kedua. Namanya adalah sandwich communication. Sandwich communication ini ibaratnya kita lagi makan sandwich, Dokter Tika. Ada rotinya, ada sayurnya, ada isi dagingnya, kemudian ada mayonesnya, ada sausnya gitu. Terus ditutup lagi sama rotinya lagi. Nah, apa ini? Ini dimaksud dengan teknik komunikasi yang kita sebutkan 4 kebaikan, 4 hal positif, 1 keburukan. Nah, caranya adalah di awal kita apresiasi dulu pasangan. Aku lihat nih, kamu tuh emang udah baik banget selama ini, gitu. Kamu perhatian sama aku, kamu bisa nunjukin bagaimana aku bisa meningkatkan rasa percaya sama kamu. Sekarang aku lagi insecure nih dengan kondisi hubungan kita, karena aku lihatnya tuh akhir-akhir ini kamu lagi nggak perhatian sama aku. Itu kan sebenarnya kita lagi mengharapkan, dong, lo perhatian dong sama gue gitu kan. Tapi caranya kan asertif banget tuh. Memang jadi panjang sih, nggak bisa yang lo cuek sama gue, perhatiin dong gue gitu. Iya, benar. Kalau itu kan jadi demanding kan. Jangan-jangan karena sikap demandingnya kita ke pasangan, bikin pasangan jadi nggak sabar, frustrasi lagi-lagi, jadi ngerasa dirinya serba salah. Kayaknya gue udah ngelakuin A, kayaknya gue udah ngelakuin B, kok di mata lo gue salah terus sih. Jangan-jangan kita yang bikin hubungannya jadi toksik. Nah, kita udah obrolannya panjang banget sebenarnya. Ini kayak masih kita lanjutin lagi setelah ini, tapi karena durasi harus kita batasi. Untuk Sam, mungkin bisa gak sih kita kasih rangkuman dulu nih bagaimana sih cara penanganan dari hubungan yang toksik. Mungkin kita bisa kasih tahu ke Real Food Fam, tapi dengan cara sedikit berbeda. Karena generasi baru caranya berbeda. Sam ini juga salah satu konten kreator TikTok dan memang bagus banget, konten-kontennya edukatif banget. Kita pengen tahu jawabannya tapi lewat video TikTok kita. Boleh ya? TikTok, oke deh. Jadi kita bikin pakai teknik TikTok. Mungkin nanti ada tulisan-tulisan bisa Sam isi, Sam tulis untuk penanganan seperti apa. Oke, aku siapin dulu ya. Iya. Oke, jadi ini dia tips anti bucin untuk menghindari hubungan yang toksik ala Samantha Elsener. Silahkan. Oke, itu dia tepuk tangan semuanya. Wah, ini bisa langsung di-post ya di konten TikToknya. Nah, untuk yang pengen tahu detail lebih lengkapnya mungkin bisa kontak juga ke Sam. Untuk Instagramnya di mana, Sam? Di samantha.elsener. Atau bisa langsung juga konsul karena Sam ini praktek pribadi ya. Praktek pribadi. Jadi bisa juga untuk cari tahu lebih detail tentang tips anti bucin tadi. Oke, terima kasih banyak untuk Sam dan juga untuk Egy untuk waktunya. Sama-sama. Terima kasih untuk cerita-ceritanya, terima kasih untuk ilmu-ilmunya. Semoga ini pastinya bisa bermanfaat untuk Real Food Fam di rumah. Oke, semoga kita bisa bertemu lagi di lain waktu ya. Amin. Oke, dan untuk Real Food Fam terima kasih sudah menonton. Jangan sampai lupa untuk follow Instagram kita di @fitwithrealfoodid dan juga subscribe YouTube kita di Real Food Indonesia. Dan untuk kalian yang ingin ada satu topik kesehatan dibahas di Realcast bisa langsung tulis di kolom komen atau ada sosok-sosok inspiratif dari dunia kesehatan yang ingin diundang di sini juga bisa langsung tulis di kolom komen. Oke, sampai sini dan sampai ketemu lagi di Realcast selanjutnya. Bye bye. Thank you semuanya.